Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masih dalam suasana stay at home, bersama-sama melawan virus corona, bersama-sama melawan COVID-19, menuju Indonesia yang aman, menuju Indonesia yang merdeka, bebas dari virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang wabah penyakit dan takdir, bahwasanya wabah pernah menjangkit pada saat Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman semua. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menemui sebuah wabah ataupun penyakit pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Dan beliau sempat berdebat dengan salah satu gubernur Syam pada saat itu yang dijabat oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi debat wabah ini sebetulnya penyakit doang ataupun memang sudah ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya kisah ini diawali dari sebuah perjalanan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, dari kota Madinah mau menuju ke Syam. Dan pada saat beliau menuju ke kota tersebut, nah teman-teman, kota Syam ini, negeri Syam ini pada saat itu sudah masuk menjadi kekuasaan dari kaum muslimin. Jadi segala pemerintahannya, kemudian daerahnya itu sudah masuk ke dalam kekuasaan Islam. Jadi Amirul Mukminin ingin menuju ke Syam. Nah teman-teman, pada saat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ini sampai di daerah Sarraf, beliau berhenti. Beliau beristirahat di tempat itu. Sarrah ini adalah di sebuah lembah Tabuk dekat dengan Syam. Jadi kalau kita mau masuk ke situ pasti melewati. Dan beliau beristirahat, teman-teman sekalian yang rahmati Allah. Dan pada saat itu bertemu dengan gubernur Syam yang bernama Abu Ubaidah tadi. Dan Abu Ubaidah menginformasikan bahwa di negeri Syam pada saat itu sedang terjadi wabah penyakit menular yang ganas, yang mematikan, yang penyebarannya sangat cepat sekali. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan untuk berhenti di daerah Sarraf tersebut. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di daerah tersebut? Kemudian beliau memanggil para senior-senior kaum muhajirin ketika itu. Untuk apa dipanggil? Beliau ingin bermusyawarah, beliau ingin berdiskusi, rapat berkenaan dengan perjalanan. Karena di Syam ada penyakit, apakah perjalanannya akan dilanjutkan menuju Syam ataupun beliau harus balik ke kota Madinah. Dan kemudian singkat cerita, para senior muhajirin berkumpul, teman-teman. Berkumpul dan rapat dimulai, diskusi dimulai, banyak masukan, banyak usul dan sebagainya. Saking alotnya, akhirnya meeting itu, rapat itu tidak menemui jalan keluar, alias deadlock. Jadi deadlock, nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar yang bisa diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya rapat pun dibubarkan. Kemudian rapat selesai. Dan kemudian Amirul Mukminin ini mengatakan, tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan, kalian bubar. Dan setelah itu teman-teman, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri lagi dan kemudian ingin bertemu dengan para senior-senior dari kaum Ansor.
Nah, setelah tadi bertemu dengan senior-senior dari Muhajirin, sekarang beliau ingin bertemu dengan senior-senior Ansor. Dan dikumpulkanlah para senior-senior tersebut dan rapat pun dimulai. Perdebatan juga sangat sengit dan kemudian akhir dari rapat ini juga mengalami hal yang sama. Apa itu? Tidak menemukan hasil dari keputusan tersebut, alias deadlock, mati. Tidak ada keputusan, keputusannya buntu. Begitu teman-teman sekalian rahmati Allah. Dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab kemudian merenung, dan kemudian beliau meminta para sahabatnya yang ada di tempat itu pada saat itu. Beliau mengatakan, tolong engkau cari, tolong engkau kumpulkan juga, engkau undang kemari orang-orang para sesepuh Quraisy yang mulia, yang dulu pernah hijrah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Cari orang-orang sesepuh yang dulu pernah hijrah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, masih ada nggak ya kira-kira ketika itu? Karena itu sudah tahun ke-8 Hijriah, gitu kan? Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab pengen ketemu dengan sesepuh-sesepuh itu. Dan akhirnya setelah dicari teman-teman sekalian rahmati Allah, ketemu. Berapa orang? Hanya 2 orang teman-teman. Hanya 2 orang sesepuh Quraisy yang hadir, yang berhadapan kemudian dengan Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Kemudian rapat dimulai dan pada akhirnya adalah 2 orang sesepuh Quraisy tadi menyarankan dengan sangat kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk kembali lagi menuju ke kota Madinah dan membatalkan perjalanannya menuju Syam. Jadi teman-teman, masukan dari 2 Quraisy sesepuh tadi menyarankan agar Sayyidina Umar bin Khattab kembali lagi ke kota Madinah dan membatalkan perjalanannya untuk menuju ke negeri Syam. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, pada saat itu muncullah Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau, Abdurrahman bin Auf, mengatakan, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini persis yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian beliau mengutip sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar ada suatu daerah terkena dengan penyakit, maka janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan sebaliknya, kalau wabah tersebut ada di negeri yang engkau tempati, kalian berada di tempat itu, janganlah kalian melarikan diri. Nah, langkah ini diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal baru setelah mengambil itu, informasi ini datang dari Abdurrahman bin Auf, gitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah, kesepakatan sudah bulat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berdiri dan mengatakan kepada para pengikutnya, para sahabatnya, dengan rombongannya, ketahuilah bahwa besok pagi aku, Umar bin Khattab, akan kembali lagi ke kota Madinah dengan menaiki tungganganku. Dan kalian semua besok kembalilah menuju ke kota Madinah dengan kendaraan yang engkau tumpangi masing-masing. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah teman-teman, setiap keputusan pasti ada yang tidak terima. Siapa itu? Dalam hal ini pun ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin kembali lagi ke Madinah, ada yang tidak terima. Siapa yang tidak terima? Yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur Syam pada saat itu. Dan beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan nada yang agak keras, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah ini? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah ini? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, ya, yes, iya, saya akan lari dari takdir Allah ini menuju takdir Allah yang lain.
saya akan lari dari takdir Allah ini menuju takdir Allah yang lainnya. Teman-teman, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab sudah berusaha membujuk Abu Ubaidah untuk tidak masuk ke negeri Syam. Tetapi beliau nekat, beliau tidak menggubris, beliau nekat ke Syam. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab kembali lagi ke Madinah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saat Abu Ubaidah menolak dan sampai di Syam, kemudian beliau terkena penyakit tersebut, terkena wabah tersebut, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dan gubernur pada saat itu diganti oleh Muaz bin Jabal. Pun Muaz bin Jabal ini juga terkena penyakit yang terjangkit di daerah Syam dan kemudian juga wafat atau meninggal dunia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah Ammar bin Ash. Pada saat itu gubernurnya menggantikan dua tadi yang meninggal dunia karena wabah tadi. Pada saat zamannya Ammar bin Ash, kemudian beliau bersama dengan para ajudannya, bersama pemerintahannya, mencoba menganalisa sebab musabab virus ini, sebab musabab dari penyakit ini. Kira-kira bagaimana penyebarannya, kira-kira bagaimana bentuknya, bagaimana pencegahannya, dan lain sebagainya. Fokus pemerintahan menuju ke virus yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian teman-teman, apa hasilnya? Berangsur-angsur wabah itu pun hilang, lenyap. Hari demi hari korban bertambah sedikit, hari demi hari bertambah sedikit, minggu sama minggu bertambah sedikit, dan akhirnya penyakit wabah virus itu hilang dari negeri Syam. Apa kuncinya teman-teman? Ternyata Ammar bin Ash menerapkan metode isolasi atau karantina, atau yang sekarang ini lagi ngetren, lagi viral, yang disebut dengan lockdown. Begitu teman-teman sekalian rahmat Allah. Jadi Ammar bin Ash menerapkan isolasi atau karantina yang sekarang ini pada saat negeri kita ini diserang virus corona yang terkenal dengan istilah lockdown. Jadi memisahkan yang sehat dengan yang sehat, yang sakit dengan yang sakit, kemudian diobati dengan cara isolasi, karantina atau lockdown tersebut, dan akhirnya negeri Syam terbebas dari wabah tersebut. Nah teman-teman, istilah lockdown saat ini lagi viral di negeri kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama pemerintahan Indonesia bisa segera mengambil tindakan untuk membasmi, menuntaskan masalah COVID-19 ataupun virus corona ini, sehingga pada saat bulan Ramadan kita semua dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, aman, nyaman, tentunya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Indonesia merdeka, bebas dari virus corona. Semuanya teman-teman, kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya Fauzi Iksan mengajak, ayo bantu doa. Yang bisa bantu doa, kita bantu doa agar pemerintah ini segera selesai menuntaskan virus corona ini. Begitu teman-teman, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sebelum ditutup, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube Fauzi Iksan. Terima kasih, saya Fauzi Iksan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.